universitas ya. Karena nanti itu berlanjut bagaimana mempublikasi karya kalian ke internet ya, bisa jadi konsumsi orang lain. Tapi hasil konsultasi dengan program studi bahwa karya kalian itu harus ada nama sayanya, ya, nama sayanya, sebagai bukti bahwa ini adalah pendampingan perkuliahan. Tentu saja tidak perlu memberikan identitas lebih ya, dosennya dan sebagainya, nama saya saja. Jadi nama pertamanya kalian, nama keduanya saya, begitu ya. Nanti, kecuali nanti kita digabungkan, mungkin bisa saja agar adil, nanti saya yang pertama, Anda ada yang lainnya di nama berikutnya. Oleh karena itu nanti untuk keperluan karya, karena ini dalam rangka memperlihatkan IQ, indeks kinerja universitas dengan merekam aktivitas dosen beserta didik. Apakah kemudian project base, karena pembelajaran ini project base sebenarnya, PJBL. Nah, PJBL itu menghasilkan karya, tapi kerjanya pelan-pelan ya. Di Spada sudah saya tautkan PDF pertama. PDF yang saya tautkan adalah PDF 9 event dari Robert Gagne ya. Robert Gagne disebut. Event yang besan. Kemudian saya juga sudah tautkan PowerPoint, di mana nanti kalian yang sudah kalian buat nanti dikemas dan konten sudah saya tahu di ya. Itu saja tambah dengan prinsip yang dinyatakan oleh kok yang lain pada kemana, hanya 15 orang. Saya sudah cantumkan ya di sini. Ini live-nya, ini nanti presentasinya menggunakan lalu nanti setelah kalian makan ide dan gagasan di poin, oke, nanti yang bisa menemukannya di Canva ketika ini saya presensi nanti ada ya langsung ya. Berikutnya saya akan presentasikan poin setiap cetaknya PowerPoint-nya. Di PowerPoint nanti saya buat ini punyanya ketika kalian membuat PowerPoint, maka nanti harus cantumkan catatannya ya. Dia ada banyak slide yang mana ya. Maaflah. Nanti jangan lupa argumen bahwa PowerPoint Anda sudah pengolahan beban kognitif yang ada di buku saya, maka buatlah catatan. Lupa ya, di sini ada notes nih, ada notes page dan
notes-nya ini ya, dan view. Wah, sama ini kan tidak ada jalan di sini. Nah, kalian catat ini, misalkan gambar, berikan argumen, misalkan satu ya, misalkan modality efek, misalkan bisa dilakukan dengan apa gitu ya. Yang sebelah misalkan nanti ini efek. Kemudian apalagi nih? Ternyata yang lain terkait redundansi efek misalkan. Efek misalkan redundansi efek misalkan efek pada bagian apanya. Kalian boleh ceritakan pada bagian itu dilakukan dengan cara nanti tentang apa namanya goals ada pada bagian mana. Anda jelaskan tuh itu. Jelaskan ya. Jadi penjelasan ini penting agar kemudian apa objektif tidak subjektif begitu. Ketika saya menilai ada redundansi efeknya, enggak berarti efeknya, enggak ada external efeknya, enggak ada elicit performance-nya. Nanti diberikan sehingga kemudian ya dalam hal ini ketika menilai yang dihasilkan oleh Anda semua ya lebih objektif karena Anda sudah punya pernyataan. Tadi saya kira betul nggak punya sesuai dengan teorinya itu ya. Jadi nanti di PowerPoint-nya. Oke, berikutnya saya akan sampaikan terkait dengan Robert Ganyu ini tahun dari tahun 1916 ya, sudah sekali dan sudah juga meninggal tahun 2002 mungkin kalian juga belum ada jangan ya berdua. Banyak ahli dari pembelajaran. Ada 9 prinsip ketika kita ketika kita ingin menghasilkan bahan ajar, buku ajar ke modul ke, ada yang perlu dipegang, diperhatikan pada saat kita ingin membuat multimedia. Ada juga prinsip lain dari Dick and Carey tentang pengembangan multimedia, tapi kita bicarakan kemudian ya. Kita bicara Robert Ganyu dan ini harus dalam hal kalian. Oke, maaf. Ada 9 event of instruction, jadi hal yang harus terjadi pada pembelajaran, ada bahan ajar yang perlu kita tuang di multimedia kita. Pertama, attention. Ya, kita harus mendapat perhatian
multimedia kita membuat penasaran dia. Jadi exciting dia, harus terpesona, harus terpana, atau setidaknya peduli, melupakan yang lain, fokus ke sini, fokus ke multimedia. Itu yang penting. Anda harus cari solusinya bagaimana peserta didik, siswa, audien tidak memikirkan hal lain tapi lebih fokus pada masa ini. Ini secara relevan dengan teori cognitive load dari Sveller ya, di mana memori kita juga punya keterbatasan, khususnya di memori jangka pendek ya, di working memory. Itu pertama. Yang kedua, Anda harus menyampaikan tujuan dari pembelajaran. Apa dibuat bisa-bisanya apa, kemampuan apa yang akan didapatkan oleh pembelajar ketika menggunakan buku ini, ketika menggunakan multimedia ini. Apa? Informasikan, sampaikan, tuliskan di situ. Jangan sampai tidak jelas. Kecakapan apa yang akan tercapai selama itu. Ya, sebagaimana analoginya, kalau Anda membawa studi tour siswa, misalkan adik-adik Anda, ayo kita ikut studi tour. Mau kemana kita? Mau ke Jakarta. Kita akan kemana aja? Kita akan lihat ini, dan kali setelah ini kalian akan mendapatkan banyak hal. Setelah berkunjung Monas, setelah berkunjung ke Senayan, setelah berkunjung ke misalkan lapangan Merdeka dan sebagainya. Itu yang kedua. Berikutnya adalah jangan lupa menyatukan prior learning, kemampuan sebelumnya, kemampuan pendukung. Ya, itu penting ketika kemudian kita mengingatkan peserta didik. Secara detail nanti per slide saya akan bahas ya, bagaimana membahas prior learning. Berikutnya adalah present content, jelas. Nggak mungkin materinya tidak ada ya, kita harus menghadirkan konten. Materinya apa aja, strukturnya, kita buat outline-nya, materinya apa saja, dari mulai konsep yang sederhana sampai complicated gitu ya, sehingga kemudian goals-nya, kita kan punya goals yang kedua itu, event yang kedua punya tercapai karena konten tadi. Nah, konten itu penting, konten-konten itu harus mengacu pada goals. Oke. Berikutnya provide guidance. Kenapa kemudian kita harus memberikan guidance? Karena bisa saja bahan ajar, multimedia, atau apapun namanya, mau juga apps dan sebagainya, atau juga belum video, bingung, ini tombol apa, ini maksudnya apa. Oleh karena itu, berikanlah petunjuk, berikan arahan, agar dia tidak misleading. Ya, oleh karena itu help atau hint itu petunjuk-petunjuk yang mungkin kan dia tidak keluar jalur, agar on the track dia sedang belajar, itu diberikan sehingga kemudian peserta didik, pembaca, audien oke. Ya. Berikutnya harus ada praktis, harus ada latihan, elicit performance, harus ada latihan. Jadi latihan itu penting. Ini berikan contoh soal, coba-coba untuk mengukur performance, ya, progress performance sebelum menuju tujuan. Gini, kita mau ke Jakarta, kita tes tuh, sudah sampai mana nih? Oh sudah sampai Balareja, itu. Udah semua belok nih. Sudah aku menjeruk. Berarti arahnya baik. Tapi kalau kita menuju Jakarta, tetapi ternyata arahnya malah keukurnya ini sudah sampai mana nih? Sudah melingping, kan salah arah. Harusnya ke arah timur sana, malah dia ke arah selatan, kan nggak bagus ya.
Maka elicit performance practice itu penting. Berikutnya adalah provide feedback ya. Provide feedback itu memberikan umpan balik. Jadi ketika mereka merespon, ketika menjawab, maka pastikan Anda bisa merespon. Nah, bentukan medianya. Apa? Email, apa? WA, apa? Instagram, apa? Bisa aja Facebook grup, misalkan kita buat grupnya agar ada interaksi dalam, ya, atau email gitu dan sebagainya. Itu framework. Berikutnya adalah assess performance. Goals itu harus kita goalsnya ada berapa? Tujuan disebutkan, ada 4, maka ada minimal ada 4 assessment. Penilaian apakah dia sampai nggak dengan tujuan yang kita dan yang kita maksud dari awal. Tujuannya. Tadinya Anda bisa menggambar misalkan segitiga siku-siku secara baik. Oke. Segitiga berarti apa? Dia bisa mengukur garis horizontal dan vertikal secara baik dengan sudut 90 derajat. Coba tunjukkan. Berikan 3 contoh siku yang berbeda satu dengan yang lainnya. Atau misalkan Anda bisa menunjukkan triple Pythagoras, minimal 5 triple Pythagoras. Atau kemudian Anda bisa memecahkan soal open-ended. Seperti open-ended ini jawabannya bisa banyak. Ya, itu penting. Dan berikan soalnya. Kalau bisa berarti ya. Terakhir adalah enhance retention and transfer to the job. Ya, ini biasanya dibuat summary-nya dan kemudian berikutnya gimana nih implementasinya dalam kesehariannya. Berikutnya. Jadi intinya dari sini buat summary, berikutnya progres apa yang perlu dia lakukan. Ya, perlu dia lakukan baik untuk kepentingan ke materi berikutnya atau kemudian apa implementasinya dilakukan nanti ketika kemudian dia di lingkungan sekitar dalam rangka apa? Dalam rangka memecahkan persoalan-persoalan keseharian. Ya. Oke, saya bahas satu persatu. Gain attention. Ya, tadi gue sudah saya jelas. Satu-satu, tapi ini lebih detail ya. Semoga lebih detail. Kalaupun sama, ya mau dimaafkan, tapi akan saya luas. Pertama, gain attention. Gain attention itu apa yang perlu dilakukan dengan attention ini? Saya buat catatan di sini. Itu consider motivation. Perhatikan motivasinya. Kenapa perlu untuk mendapatkan perhatian kita harus memperhatikan motivasinya? Anak itu ke sekolah ngapain motivasinya? Dia agar dapat pujian. Mereka berharap motivasinya mendapat skill. Itu perhatikan motivasinya mereka. Berarti iming-imingi dengan pujian, iming-imingi skill, iming-imingi dengan hadiah. Motivasinya apa? Motivasinya adalah kemudian mereka bisa menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa dan agama. Boleh, nanti kan masuk lewat motivasinya. Dan dari motivasi itu dia kan pasti tertarik. Ini aku nanti ke depan mau ini dan posisi profesi yang aku akan lakukan nanti berikutnya adalah seorang dokter ingin menyehatkan masyarakat. Saya menjadi orang politikus.
Saya ingin menyelesaikan masalah-masalah pelik kemasyarakatan, ekonomi masyarakat. Saya ingin menjadi orang teknokrat yang bisa menciptakan teknologi yang mensejahterakan masyarakat dan memudahkan masyarakat dalam bekerja. Itu motivasinya. Tetap, hadirkan hal tadi agar dia kemudian teralih pikirannya bahwa ini penting. Ya, maka perhatikanlah motivasinya. Tentu saja kita harus tahu kondisi aktual dari peserta didik kita, audien kita. Ya udah, ini umur berapa nih, kelas berapa nih, biasanya motivasinya apa nih? Kita harus perhatikan. Nah, berikanlah email-email dengan motivasi. Goals. Nah, goals ini berkait dengan tujuan. Motivasi inner yang ada dalam diri, tujuan kan ada tujuan formalnya nih. Bisa tujuannya, tahu nggak ini, tahu gini, tahu nggak kalau anda bisa memecahkan soal yang serumit apapun materi ini, bahan aja goalsnya. Goals dari tadi bahan ajar bisa dimasukkan, bisa jadi kan siswa dapat menyelesaikan persoalan-persoalan kemampuan berpikir kritis. Nah, siswa dapat berkembang kemampuan kreatifnya dalam memecahkan masalah, bisa saja goalsnya dalam jadi kreatif kalau dalam berbahan ini, karena diarahkan kreatif dalam memecahkan persamaan kuadrat, persoalan trigonometri, persoalan geometri bidang datar, geometri ruang dan sebagainya. Goals itu ya ditembak lewat experience, dari pengalaman, ya. Lewat orang-orang punya apa ya, punya pengalaman dari sesuatu yang mungkin dihadapkan. Ini jadi itu bisa jadi bentuknya testimonial seperti itu. Culture of learners bisa juga kita tembak dari budaya. Ya kan, kita bisa masuk ya ke dia, lihat budaya dia. Misalkan budaya dia itu budaya transaksi, orang Padang, budayanya jual-jual, makanya bisa kita masukkan. Budayanya budaya tentang keluhungan budaya lokal, misalkan dia dekat dengan Baduy, bisa kita tebus lewat situ. Tahu nggak kalau kalian bahwa Baduy membuat bangunan-bangunan geometri ini sesuai dengan prinsip matematika. Lihat, sudut-sudut yang dibuat selalu 60 derajat. Dia bentuknya begitu. 60 derajatnya semua bangunan relatif sama sisi. Wah, itu kan enak tuh. Atau tahu nggak, setiap bangunan yang dibuat di Baduy itu selalu menggunakan triple Pythagoras. Kan misalkan ya, di sini ini materinya akan diungkap di sini dan sebagainya. Itu boleh culture. Itu bisa Anda ungkap, bisa Anda sampaikan di awal agar kemudian mereka terpusat perhatian, betulkah, iyakah materi-materi modul itu saya ingin tahu. Maka dia akan melupakan memori-memori lain, makanya extraneous load-nya itu akan terkelola secara baik. Kenapa? Karena tadi bilang memori yang lainnya, dan dia lebih fokus pada memori-memori yang akan diolah di working memory untuk keperluan pembentukan konsep yang nantinya akan ditaruh di long term memory. Gitu ya. Berikutnya adalah what in it for me. Apa artinya? Ya, apalah pentingnya buat aku. Ini biasa aja. Pentingnya tahu kalau kamu itu kamu bisa. Kita bisa tembak bahwa ini sisi secara personalnya agak mirip motivasi, tetapi lebih pada kontribusi konkret pada saat itu dan lebih cenderung personal.
Ya, apa sih? Oh, ternyata bisa saja. Kalau bisa tembaknya bagimu, kamu matematikanya akan jadi hebat dan sebagainya. Tergantung ya. Oke. Berikutnya adalah apa bentuk-bentuknya? Bentuknya bisa dari keyword ya. Ya, menghadirkan kata-kata ya. Ini gitu. Kemudian attention grabbing by line, kita bisa menggarisbawahi hal yang penting gitu ya. Ngambil kutipan, misalkan 10 tahun ke depan Anda tidak bisa matematika, maka Anda tidak bisa makan. Itu menggoda kan? Serius Pak, nggak bisa makan, serius kenapa? Oh ternyata nanti kalau nanti warung-warung itu ke depan menggunakan persamaan matematika. Kalau tidak bisa matematika akan repot. Sangat kuat ya. Ya, thought provoking frase. Jadi ada suatu frase yang kemudian memprovokasi pemikiran. Buatlah frase yang agak mirip tadi ya, dari quote. Kalau quote-nya yang tadi saya kan quote-nya aku mengutip orang lain. Tadi yang saya katakan baru provoking. Quote-nya misalkan Anda katakan pendapatnya dari Einstein. Einstein apa? Semua masalah diturunkan dari persoalan matematik. Serius. Ya, stories. Bagaimana keberhasilan seseorang karena matematika, akhirnya dia bisa jadi orang terkaya di dunia, atau menjadi orang yang berhasil dalam apa, itu juga bisa jadi stories ya. Bentuknya bisa juga video klip, misalkan dengan video klip yang pendek dan to the point, dan itu saja kita harus tahu artinya ya, audiensnya. Berikutnya ini yang saya sampaikan tadi, cara mencuri perhatian, inform learner of outcome. Ini ada gambar orang dibunuh gitu ya. Tentukan apa capaian yang akan diambil. Kalau ada 4 ya sampaikan apa saja. Nah, itu disampaikan dalam bentuk tujuan pembelajaran. Mesti ada. Kalau tidak ada, nanti tujuan. Nah, nanti dituangkan tuh di di notes yang ada di PowerPoint ini ya. Ini sudah ini dalam tugas. Nah, berikutnya stimulate recall of prior learning. Jadi gini, setiap belajar pasti ada prasyarat. Ada prasyarat yang perlu dipenuhi. Ketika misalkan anak sedang dituntut untuk membuktikan rumus trigonometri, maka prinsip sinus, prinsip kosinus, dan prinsip tangen harus terpenuhi itu. Pada segi-segi itu harus terpenuhi itu. Misalkan sinus itu, tahu gak Anda sinus? Sinus itu adalah sisi yang menghadap pada sudut dengan dibagi dengan sisi miringnya. Sisi kosinus, yang Anda masih ingat? Itu sisi pelurusnya dibagi sisi miringnya. Tahu tangan, sisi penegak dibagi dengan sisi pelurusnya. Begitu. Itu prinsip yang harus diingatkan tuh. Kalau itu menjadi prasyarat. Hal-hal yang sama ketika Anda akan menghadirkan operasi, misalnya operasi aljabar, operasi bilangan bulatnya harus kemudian Anda ingatkan. Karena kamu mungkin anak itu bisa menambahkan 2x tambah anak akan
kebingungan menjumlahkan 2x plus 3x kuadrat. Pasti bisa jadi 5x kuadrat. Karena dia tahu, tahu operasinya ya tidak semua semua dioperasikan. Duanya tambah tiganya bisa, tapi kan x-nya nggak bisa. Bisa dia melakukan operasinya 2 tambah 3-nya. Tapi sampai 2 tambah 3 juga jangan sampai dia tidak bisa. Karena akan jadi persoalan. 2 tambah 3 nggak bisa. Akhirnya yang sederhana pun nggak bisa. Apalagi kemudian masuk ke konsepnya. Bahwa variabelnya beda, tidak bisa dijumlahkan sebagaimana analoginya. 2 jeruk tambah 3 pepaya, misalkan. Apakah akan jadi 2 pepaya? Ya, jadi 5 pepaya. Atau 5 jeruk. Atau jadi 5 jeruk 5 pepaya, nggak bisa kan pada fakta sebagai sebuah analogi. Itu analogi lain, tapi operasinya harus jelas, harus dipastikan bahwa dia bisa mengoperasikan 2 dikurang 3, 2 dikurang negatif 3, 2 ditambah negatif 3, itu harus dipahami oleh siswa terlebih dahulu agar kemudian pada saat menjelaskan operasi aljabar tidak kesesat. Ya, prior learning yang memungkinkan digunakan pada konsep yang hendak diarahkan atau konsep yang hendak dihadirkan itu mesti diperjelas. Kalau bisa ada hintnya. Kalau tidak bisa dijelaskan itu, berikan link video yang ada di YouTube yang menjelaskan itu, gitu. Atau materi lain yang ada dijelaskan di blog misalnya, ada linknya. Sehingga kemudian tidak terganggu, dia bisa belajar mandiri untuk jelaskan itu. Anda paham? Nggak paham? Oh, kalau nggak paham silahkan akses ini. Nah, itu penting agar prior learning sebagai prerequisite materi prasyarat terpenuhi dan sehingga belajar bisa jalan. Ya, ini present content. Jangan lupa konten-konten yang ada itu harus dihadirkan berdasarkan urutan yang sistematis agar dia tidak mengalami kelebihan beban di kognitifnya atau di working memory-nya. Hadirkan konten dengan berbagai moda. Bisa saja ada teksnya, ada videonya, ada bahasnya sebagai sebuah literasi. Kalau perlu hadirkan juga suaranya. Kalau memang perlu hadirkan kondisi 3 dimensinya. Begitu ya. Tapi konten ini harus mengacu pada. Jangan sampai kemudian Anda sampaikan sebuah feature-nya, isi dalamnya tidak. Nah, provide guidance to learner. Penggunaan berbagai fasilitas yang terkait dengan multimedia yang kita punya. Misalkan dia jam, saya tadi kurang paham dengan materi 1, sementara materi yang 1 ini jadi prasyaratnya 2. Kalau dia dijelaskan nih, dia bisa. Nah, guidance untuk memback melompat pada materi yang dia maksud atau mencari materi bantuan yang ada di multimedia yang dibuat, itu penting. Kalau itu tidak ada, akan jadi bersoal. Gimana dia mulai ngedumel tuh, tidak on pada materi. Ya, jadi guidance itu yang penting. Maka argumen ada tentang bahwa ada guidance, bahwa kemudian ada kemungkinan anak tersesat pada saat menggunakan multimedia yang Anda ciptakan. Nah, testing, pengujian, penggunaan pada pengguna sebenarnya itu juga bagian yang perlu Anda lakukan ketika kemudian Anda membuat multimedia. Ya, berikan masukan tuh.
Coba-coba ini kurang apanya. Tapi jangan normatif ya. Karena kalau normatif akan jadi bersoal. Kenapa bersoal? Ya semua-semua aja. Karena pada saat digunakan akan jadi masalah. Ya, kalau bisa ditembak dari berbagai versi. Versinya dicoba pada anak yang pintar, bagaimana? Diajak pada orang biasa saja, sedang. Coba pada anak yang kurang. Komentar-komentarnya apa? Kalau yang kurang berkali-kali kalau bisa. Oh, ya, yang pintar. Bisa jadi kan dia membosankan, ini membosankan, terlalu gampang. Itu kan jadi persoalan juga. Ya, oke, itu juga. Nah, ini elicit performance. Elicit performance ini adalah kata lain dari exercise, latihan. Kita ingin lihat progres, maka progresnya itu kita ukur tuh. Jangan terlalu jauh. Jadi sudah ada materi, buat latihan agar kemudian kita tidak tahu-tahu tahu-tahunya di ujung dia tidak bisa men-track kapan dia mulai tidak bisa, atau dia lancar, kapan dia mulai lancar dari mulai kapan, pencapaiannya sejauh mana, lihat progresnya. Maka elicit performance itu penting dalam rangka menakar progres siswa. Jangan kemudian ini tidak ada, karena dari sini kita akan lihat sejauh mana pengaruh dari media yang kita buat. Kalau ini tidak dilakukan, ujungnya maka proses pembentukan atau trajektorinya, apa jejak siswa dalam mencapai puncak tidak terdeteksi secara baik. Jejak ini bisa di-tracking, bisa di-tracer melalui latihan. Jadi kalaupun menuju puncak yang tinggi, Anda kan sampai sini. Oh ya, puncak. Nah, goals-nya itu tercapai setelah adanya elicit performance. Ya, itu. Berikutnya, provide feedback. Jadi, provide feedback ini memberikan umpan balik. Jadi siswa itu boleh jadi komentar kalau dia ingin bertanya. Nah, Anda harus memberikan saluran-saluran itu, dan ketika salurannya sudah ada, Anda segera tanggapi. Nah, media ketika itu, kalau langsung sih oke aja. Misalkan Anda mengajar, ada siswa sudah bertanya, Anda menjawab. Kalau tidak menjawabnya berarti Anda tidak melakukan feedback ya. Feedback itu penting karena feedback itu adalah faktor stuck dari working memory. Udah penuh nih. Ini nggak bisa ditaruh ke long term memory. Nggak masuk ke skema mana ini. Nah, Anda masuk ke situ. Nih, sebenarnya pada bagian ini skema. Nah, slotnya kosong, ngisi lagi memori berikutnya. Nah, itu penting dalam pembentukan skema. Pengetahuan yang ada adalah long term memory. Ya, jadi feedback itu perlu dilakukan dan sangat strategis. Makanya ya seringkali pengajar, dosen ada pertanyaan, ada masalah. Nah, itu kan ingin mencari atau ingin ada respon dari audiensnya, ada dari mahasiswanya, dari muridnya, agar kemudian masalah-masalah yang kira-kira jadi hambatan untuk mencapai tahapan berikutnya terselesaikan saat itu. Kalau ada stuck kan nggak berhenti, macet gitu ya, penuh di memorinya, ya namanya macet nggak bisa. Oleh karena itu penting sekali memberikan. Nah, ini
yang berikutnya adalah sesuai dengan prinsip yang kedua, assessment goals. Nah, tadi kan latihan feedback kan. Kalau ini mengukur ujung kemampuan. Ini penting dan kemudian harus ada. Dan ini kalau ini mah tidak perlu feedback ya, tidak langsung. Karena prosesnya sudah. Nah, dari sini kita mulai evaluasi. Jauh mana sudah tercapai? Ya. Tuh. Assessment terakhir adalah enhance retention dan transfer. Jadi marilah kita lakukan pengulangan. Apa yang sudah pelajari summary ya. Dan berikutnya apa yang perlu dilakukan pada anak atau apa yang perlu dilakukan oleh anak atau peserta tadi setelah ini. Nanti ini belajar ini ya setelah ini karena ini punya bekalan. Berikutnya materinya berkait dengan kalau di geometri 3 dimensi nih. Dimensi akan mencarikan dan dalam anak bisa melakukannya dalam keseharian. Itu bisa tuh. Kalau bicara trigonometri, Anda tahu nggak? Pada saat trigonometri, Anda bisa mengukur sudut dari benda secara bebas. Karena demikian, ketika Anda ingin menentukan sasaran pada satu objek jauh lebih mudah. Tidak susah, begitu ya. Dengan menentukan sasaran lebih mudah, maka proses interaksinya akan tercapai bila mana kalau di game misalkan dia kena tembak dor begitu ya. Tuh, kalau dalam simulasi sesuatunya kena kontak maka dia akan timbul yang lain. Nah itu bahan ini sudah saya sampaikan di ini nih di Sepada ya. Saya pikir itu materi yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Kalau kemudian Anda tidak paham, silakan Anda bertanya. Dan tentu saja progres berikutnya dikumpulkan di pertemuan berikutnya ya. Karena pertemuan resminya ini kan hari Senin atau hari Kamis nih? Hari Senin ya. Nah, hari Senin sudah selesai tuh. Tuangkan dalam bentuk format PowerPoint buat catatan dan tuangkan yang kemarin dituangkan sekarang juga dituangkan di PowerPoint ya. Gunakan PowerPoint. Tutorialnya dari orang lain terkait dengan PowerPoint karena sudah ada, saya pikir dia cukup kecuali Anda bertanya. Oke. Sampai di situ ada pertanyaan kalian? Halo? Nggak ada yang bertanya? Oke. Kalau nggak ada bertanya, saya Anda tidak punya masalah berarti ya. Sekarang berarti silakan pastikan bahwa nanti Anda bisa membuat karya tadi dengan baik. Karya ini akan dipublikasikan secara umum. Ya, kita berusaha. Ini sebenarnya mata kuliah akan berlanjut dengan teknologi informasi dan komunikasi. Bahwa dengan keahlian pengembang multimedia, maka Anda punya produk digital. Ya, ini produk digital. Produk digital ini Anda bisa share ke orang lain dengan satu kompensasi, bayarnya kah dan sebagainya. Kita akan coba ya publikasinya di media sosial sekarang. Karena itu tetap kita menggunakan prinsip-prinsip prinsip ilmiah, tetapi tentu saja kita harus adaptif dengan kondisi aktual yang sekarang. Nah, di soal bagus ya medianya. Nanti kan saling memformulasikan
penyebaran, sehingga mempromosikan dari apa masyarakat. Karena itu agar tidak nampak bahwa ini bagian daripada tugas kuliah, maka saya tidak sepakat bahwa ini dijadikan ini tugas mata kuliah dengan dosen nggak itu. Pendampingan tetap tentu saya sebagai bagian daripada tugas, tetapi prosesnya proses natural, gitu ya. Tapi tentu saja perjalanan panjang ya. Hanya nanti mohon Anda agar kemudian ini jadi masif ya, Anda harus saling follow di Instagram, di TikTok, nanti di YouTube, sehingga kemudian tanpa masif ya, Anda bisa melakukan simulasi. Ya tentu saja Anda harus juga follow saya, subscribe saya dan sebagainya, agar saya bisa juga memantau apa yang Anda lakukan. Jadi itu pemantauan kalau mau dari sekarang silahkan, tapi itu akan dilakukan berikutnya setelah produknya jadi ya, jadi pelan-pelan ya, jadi nanti kita akan aplikasikan dan pendampingan akan terus saya lakukan sehingga kemudian menjadi beres ya. Oke, sebelum ke yang lain saya menunggu pertanyaan, saya isi akadnya dulu ya. Kelas D.